Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Kamalia. Saya dari Prodi PBA. Sekarang di pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bentuk PowerPoint. Sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui penyebaran Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. 4 poin tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya. Yang kedua, teori masuknya Islam. Yang ketiga, perkembangannya. Yang keempat, tokoh-tokoh dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi hanya 4 poin ini saja yang akan saya jelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia itu melalui beberapa jalur. Jadi Islam itu gak tiba-tiba masuk begitu saja ke Indonesia, namun ada jalur-jalurnya atau tahapan-tahapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, yaitu ada tahap dari jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur tasawuf, yang keempat jalur kesenian, yang kelima jalur pendidikan. Jadi ada 5 jalur masuknya Islam di Indonesia. Jalur-jalur tersebut merupakan tahapan-tahapan masuknya Islam. Jadi gak langsung masuk, namun ada jalur perdagangan, pendidikan, tasawuf, dan semacamnya itu. Jadi selain mereka berdagang, mereka juga berdakwah, menyampaikan tentang Islam sendiri. Sehingga jadi maksudnya itu gini, mereka itu mencari cara bagaimana agar Indonesia itu banyak yang menganut agama Islam. Nah, dari jalur-jalur inilah mereka menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian itu yang poin pertama ya. Kedua, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi yang pertama, proses masuknya Islam itu bagaimana sih Islam itu kok bisa berkembang pesat di Indonesia. Jadi awalnya itu dari jalur-jalur tersebut. Nah, kemudian ada yang tanya, kok bisa sih mereka masuk? Kok bisa kita tahu kalau mereka itu masuk di jalur-jalur ini? Nah, di sini ada teori-teorinya. Jadi ada penjelasan-penjelasannya tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu dari teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Jadi mereka itu mencari-cari sebenarnya Islam masuk ke Indonesia itu sudah berapa lama sih? Apa hanya barusan atau bagaimana sih? Nah, di teori-teori ini menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Kalau teori Gujarat saya kasih contoh satu, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kesamaan. Jadi di satu daerah mereka menemukan batu nisan yang bernama atas nama Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini di batu nisan tersebut ada tahun kan, ada abad, di mana abad tersebut memiliki kesamaan dengan Islam, dengan masuknya Islam.
Kemudian teori Mekah. Di teori Mekah ini pada abad ke-7 yaitu tahun 670 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Jadi menurut teori Mekah ini Islam itu masuk pada abad ke-7 yaitu tahun 674 Masehi. Kenapa kok bisa? Karena di situ sudah ditemukan atau bahwa terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Nah, kemudian di teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ditemukan saat peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad. Jadi di sini kita tahu bahwa Islam masuk sudah begitu lama ya, karena peringatan 10 Muharram kan dilihat dari peringatan 10 Muharram atau Asyura. Ini begitu ya teman-teman. Nah, itu poin 1 dan poin 2. Jadi poin 1 itu tentang proses masuknya Islam, bagaimana, dari apa, dari jalur mana saja gitu. Yang kedua, teori-teorinya. Kenapa kok bisa ditemukan bahwa Indonesia itu Islam sudah masuk pada abad sekian. Nah, yang ketiga yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Islam berkembang di Indonesia tidak begitu saja, namun ada tokoh yang menyebarkannya dan berdakwah menyampaikan tentang agama Islam. Dan di antara tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di tanah Jawa, adalah Wali Songo. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu ada pelopornya atau ada tokoh-tokohnya. Ada orang-orang yang memang mereka yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wali Songo. Sejarah Wali Songo. Siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo itu ada 3 pendapat tentang Wali Songo ini. Yang pertama adalah Wali Songo yaitu wali yang 9, yang menandakan jumlah wali ada 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Yang kedua, pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo atau sanga berasal dari kata sana, yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Yang ketiga, pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau dipanggil Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Jadi ada 3 pendapat tentang Wali Songo. Kenapa kok disebut Wali Songo? Dan itu penjelasannya. Nah, peran Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu siapa sih? Barusan sudah saya jelaskan ya bahwa Wali Songo itu ada 9 orang. Kemudian perannya apa sih? Peran Wali Songo itu ada di 3 bidang. Pertama di bidang agama, yaitu mereka sebagai penyebar agama Islam, baik dengan mendirikan pondok pesantren, berdakwah maupun dengan media lain. Kemudian yang kedua ada di bidang seni dan budaya. Jadi para wali tersebut berperan sebagai pengembang kebudayaan dan kesenian setempat yang disesuaikan dengan agama atau budaya Islam. Yang ketiga di bidang politik. Para wali tersebut berperan sebagai pendukung kerajaan Islam maupun sebagai penasihat raja. Jadi Wali Songo itu adalah wali yang jumlahnya ada 9. Nah, peran-perannya yaitu mereka di bidang agama, baik di bidang agama, seni dan budaya maupun bidang politik.
mereka punya cara-cara tertentu atau cara-cara tersendiri untuk menyebarkan agama Islam. Ada yang mendirikan pondok pesantren, ada yang hanya berdakwah, jadi ada yang lewat kesenian. Jadi seperti contohnya wayang ya. Wayang itu kan termasuk dalam kesenian dan budaya ya. Nah, jadi mereka itu menyebarkan Islam melalui seni. Jadi jadi peran-perannya ini bagaimana cara agar mereka itu bisa menganut agama yang mereka ajarkan, ajaran yang mereka dakwahkan gitu. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya Wali Songo itu kan ada, yaitu wali yang 9. Siapa saja sih? Di sini ada 9, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, kemudian ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Jadi Wali Songo itu ada 9, siapa saja? Ya, mereka bersembilan inilah yang disebut Wali Songo. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh atau wali yang menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam sekarang yang dulunya tidak seperti sekarang, tidak sepesat sekarang, tidak berkembang pesat seperti sekarang, itu menjadi sangat pesat. Jadi awalnya hanya sedikit yang ikut, namun dengan cara mereka mendakwahkan itu banyak versi, ada yang dari kesenian, agama, seperti yang sudah saya contohkan barusan ya. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh atau pelopor-pelopor yang menyebarkan agama Islam. Jadi mereka itu bukan mereka awalnya hanya untuk mendakwahkan, tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dari awal maupun dari akhir. Dan jika ada yang belum jelas, saya juga minta maaf karena saya juga pemula dalam berpresentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.